Hikmat. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Mari perhatikan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang kosong, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan semacam itu. Sebab mereka menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimanakah kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, dan dalam nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bergembiralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Damai sejahtera bagi saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Pembacaan diambil dari Injil menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara bagi kamu? Katanya lagi pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap semua ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalam segala dalam gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku,
ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Tadi jauh pembacaan apa? Lukas. Lukas enggak kamu. Efesus 5. Surat Efesus. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem, Bishem Hamasya. Kita seperti dalam suasana monastik saat ini. Hening dengan menata kalbu serta nus kita. Saudara, kehidupan manusia adalah kehidupan yang harus menata nus dan juga kalbu. Nus itu apa toh? Pikiran. Pikiran harus kita tata dan kalbu harus kita eningkan. Mengapa demikian? Supaya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita masukkan di dalam dada ini betul-betul in the right way. Di dalam jalan yang benar. Karena dengan heningnya kalbu ini, Roh Allah akan mendiami kita, membisikkan sesuatu yang benar yang Allah kehendaki di dalam hidup manusia. Kita tahu di dalam hidup manusia, Allah menginginkan supaya merefleksikan sifat dan karakteristik Allah yang benar, yang suci, yang mulia. Atas dasar inilah, maka manusia itu tidaklah bisa hidup sembrono, hidup semau gue, tanpa memikirkan tentang akibat-akibat yang akan dilakukan. Semua tindakan itu mempunyai konsekuensi, saudara. Mempunyai suatu tanggung jawab seperti apa yang kita lakukan. Contoh orang yang tidak mengheningkan pikirannya dan dadanya. Yang diutamakan adalah keinginan daging. Kekayaan yang menjadi andalannya. Kekuasaan yang menjadi andalannya. Seperti halnya yang kita baca di dalam Lukas tadi. Dia menganggap bahwa dengan mempunyai hasil tanah yang banyak dan mempunyai uang yang banyak di dalam hidupnya, ia dapat menggait apapun yang dia inginkan. Nah, tatanan mengumbar nafsu inilah yang menjadikan orang itu terjomplang dan jatuh terjerembab di tanah yang begitu dalam.
Sehingga yang ada di dalam pikirannya adalah kuasa, kuasa, kuasa. Kemewahan, kemewahan, kemewahan. Sehingga kadang-kadang kekuasaan yang ada, uang yang ada ini dapat disalahgunakan. Abusing of that materi. Abusing of that position. That is not good for human being. Jadi kita harus hati-hati di dalam mengendalikan apa yang kita punya. Jabatan, keuangan. Kenapa kita hati-hati? Supaya kita tidak mabuk dengan jabatan. Supaya kita tidak mabuk dengan keuangan. Supaya kita tidak mabuk dengan kemewahan yang ada. Karena kata mabuk itu konotasinya baik atau jelek? Sangat jelek. Makanya kalau orang kena kemabukan dalam hal apa saja itu, biasanya untuk mengoperasi itu mengalami apa yang sebaliknya. Orang kaya jatuh miskin itu adalah merupakan suatu terapi, suatu obat dan operasi dari ketamaan yang ada di dalam dirinya. Itu bukan Allah membenci, tetapi sekaligus untuk mengingatkan mereka. Kalau kamu punya, jangan kung atikang atikung. Kalau kamu punya, jangan merasa lebih dari segalanya. Nah, sifat-sifat seperti inilah saudara, untuk mendandani, untuk memperbaiki orang itu kadang dijatuhkan. Akhirnya dia tahu bagaimana rasanya orang miskin. Demikian juga orang yang mempunyai good position, high position. Caranya adalah Allah gak berkenan dijatuhkan. Supaya merasa kalau kamu punya posisi, jangan abusing of power. Tetapi apa yang kita miliki ini harusnya kita syukur, dan lebih kita ini takut dan gentar di hadapan Allah karena posisi yang Allah berikan kepada kita. Nah, pandangan yang ditulis tadi adalah merupakan pandangan stoik. Hai jiwaku, bersenang-senanglah, tidurlah, because I have everything for you. Nah, kadang orang tidak sadar dengan kemewahan, dengan posisi, dengan kemegahan yang ada, tidak sadar bahwa itu titipan. Ya kan? Itu titipan. Dan itu dari Allah. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk berbangga, tidak ada alasan untuk merasa lebih dari segalanya. Kalau orang sudah merasa lebih dari segalanya itu, akhirnya menindas, akhirnya menjadi orang, akhirnya merasa tinggi dan meremehkan orang lain. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang betul-betul tidak mencerminkan Allah dan tidak mencerminkan engkau adalah the image of God. Ya, makanya dikatakan kalau hartamu itu diambil, what you do, apa
yang kamu kerjakan. You do not prefer everything in your life, in your mind, in your deed. So to be Christian must be prepare every day to clean our heart, to clean our mind, to clean our will. Ini kehidupan Kristen. Jadi jangan hanya dogma. Tetapi implementasikan dogma yang kita diajar itu di dalam sikap hidup yang dapat memberikan perubahan di dalam perilaku, perubahan dalam kata-kata, perubahan dalam sikap, perubahan di dalam melihat everything in your life. Makanya Nilos pernah mengatakan bahwa setelah manusia menggunakan kehendak bebas dari salah, segala lini kehidupan manusia itu sudah tidak mencerminkan Allah yang adalah sebagai sumber segala kebajikan yang ada di dalam kita. Makanya dalam Efesus 5 tadi katakan bahwa tinggalkan segala perkara-perkara yang jahat. Ya, tinggalkan segala perkara-perkara jahat. Tinggalkan segala sikap-sikap gelap yang ada di dalam kalbumu. Karena apa? Karena that taste is opposite with the characteristic of God. Sangat bertentangan dengan sifat Allah di dalam hidup ini. Kita suruh tinggalkan. Untuk apa? Hidup suci, hidup murni. Makanya kepongahan itu harus dihancurkan. Kepongahan itu harus dilipas habis. Supaya sadar bahwa kerendah hatian is need in our life. Ya. Jadi dengan demikian katakan apa yang kamu lakukan kalau sekarang hartamu diambil sementara kamu tidak bersiap. Apa yang kamu lakukan jika posisimu diambil sementara kamu tidak siap? Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya apa? Artinya kita sadar bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, di mana di dalam Allah itu selalu terkait satu sama lain di dalam roh. Ya, Allah itu senantiasa berekstasi keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri di dalam Roh Kudus. Lah manusia juga. Manusia selalu berekstasi keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya di dalam kasih. Makanya manusia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa terlepas dari yang lain. Ya, kalau kita katakan sebagai gambar dan rupa Allah, terpisah dari yang lain dan merasa eksklusif, that is not human being. Tetapi kita selalu terkait dengan manusia yang lain, makanya harus saling merangkul dalam kerinduan, merangkul di dalam kasih, untuk menunjukkan that we are different from other people who do not believe in Christ.
Jadi kalau demikian kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang selalu bergantung satu sama lain, dan itu adalah merupakan refleksi pantul kehidupan Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Apalagi kita melakukan misi. Misi ini kita harus berbudi bawa leksono. Able to deal with someone else, not exclusive. Because the characteristic of human being never separate from others. Always unite, and unite. Nah, ini harus kita lakukan. Makanya tata hatimu, tata kalbumu, tata pikiranmu. If you walk in the right way, just be quiet. People going to express that kind of action. Jadi kita betul-betul harus melakukan sesuatu, jangan seperti orang tadi. Punya kekayaan, ya, punya harta, punya kemewahan, sombongnya bukan main. Who are you? Karena semuanya dari Allah. Itu rahmat yang perlu disyukuri dan tidak perlu dibangga-banggakan. Kerendah hatian itu perlu, saudara, di dalam hidup. Ya, jangan seperti orang tadi. Aku banyak harta, makanlah, tidurlah, bersenang-senanglah. Jangan, tetapi harta yang kita punyai, posisi, harta, kemewahan, jangan dijadikan alasan untuk berbangga atau menindas orang. Tetapi semua yang ada ini kita syukuri sebagai rahmat yang bisa ngayomi, ya, yang bisa melindungi, yang bisa menuntun orang, bahkan mau berkorban bagi orang lain untuk kebajikan. Makanya saya ingin di dalam komunitas kita ini tetap quiet. Everything happen in our life. We have to struggle of that. Jangan ada cuat-cuit apapun. Tata hatimu, tata pikiranmu, tata tindakanmu. Karena kita adalah gambar Allah. Kalau kita sama dengan orang-orang di luar sana, maka that is not yours title as the image of God. You must be express and reflect your position as the image of God in our daily life, so that everybody able to understand the position as Christian. Makanya dikatakan be holy because God is holy, kan gitu kan? Artinya apa? Hendaknya kudus karena Allah itu kudus. Jadi kita diingatkan terus supaya berjalan di jalan Allah, ya kan? Sehingga dengan demikian kita tidak seperti orang tadi merasa kaya, sehingga dia menghambur-hamburkan uang. Tetapi dengan kekayaan itu, dengan posisi itu, biarlah kita tetap humble, kita tetap baik, dan kita tetap merefleksikan hidup Allah di dalam hidup kita keseharian. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagimu ya Tuhan.